Di sebuah kota kecil yang damai, Dika dan Mia menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, dikelilingi hutan pinus yang tenang. Mereka telah bertunangan dan merencanakan pernikahan mereka dalam waktu dekat. Namun, malam itu, mimpi buruk mereka dimulai. Seorang pria misterius muncul di depan pintu rumah mereka, mengetuk dengan suara berat. Dika membuka pintu dengan perasaan curiga, hanya untuk menemukan kelompok perampok yang membawa senjata tajam. Tanpa peringatan, mereka menyerang Dika dan Mia, merampok rumah mereka dan menuntut barang-barang berharga. Dika mencoba melawan untuk melindungi Mia, namun jumlah mereka terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, salah satu perampok dengan kejam menusukkan pisau ke perut Dika. Mia berteriak histeris saat melihat darah mengalir deras dari tubuh tunangannya. Saat Dika terjatuh ke lantai, Mia berlutut di sampingnya, memegang tangannya yang berlumuran darah. Mata Dika yang mulai meredup menatap Mia dengan tatapan penuh cinta dan kesedihan. "Aku akan selalu mencintaimu," bisiknya dengan suara lemah sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Para perampok melarikan diri ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Mia yang terisak-isak di samping jasad Dika. Sejak malam itu, Mia merasa dunia seakan berhenti berputar. Namun, yang lebih menakutkan, dia mulai merasakan kehadiran Dika di rumah itu. Seminggu setelah kejadian itu, Mia mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam, dia mendengar langkah kaki di ruang tamu dan pintu yang tertutup dengan keras. Kadang-kadang, dia merasakan sentuhan dingin di bahunya, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Pada suatu malam, saat sedang terlelap, Mia terbangun oleh suara yang familiar. "Mia," suara itu berbisik lembut, penuh kerinduan dan penderitaan. Dia membuka matanya dan melihat bayangan samar Dika di ujung tempat tidur, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan dan cinta yang mendalam. Mia merasa terperangkap antara ketakutan dan keinginan untuk bersama Dika lagi. Dia mencoba berbicara dengan bayangan itu, berharap bisa berkomunikasi, tetapi bayangan Dika hanya berdiri di sana, tidak menjawab, hanya menatap dengan tatapan yang penuh luka. Saat Mia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang. Namun, hal ini terus berulang setiap malam, membuat Mia semakin putus asa. Dia tahu bahwa Dika masih terjebak di antara dunia ini dan dunia lain, dan dia harus melakukan sesuatu untuk membantu jiwanya menemukan kedamaian. Mia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun di kota yang terkenal dapat berkomunikasi dengan arwah. Dukun itu memberitahunya bahwa Dika tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sampai para perampok yang bertanggung jawab atas kematiannya dihukum. Mia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mulai mencari para perampok itu, menanyakan penduduk lokal dan menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menemukan jejak mereka. Namun, dalam usahanya untuk menemukan para perampok itu, Mia mulai merasa diikuti oleh sesuatu yang lebih gelap dan mengancam. Suatu malam, saat dia berjalan di jalan setapak yang gelap di pinggir kota, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bayangan gelap, sosok besar yang menatapnya dengan mata merah menyala di dalam kegelapan. "Jangan campuri urusan ini," suara sosok itu bergema, penuh dengan kebencian. Mia lari ketakutan, menyadari bahwa bukan hanya arwah Dika yang masih gentayangan, tapi juga sesuatu yang lebih jahat yang terikat dengan tragedi itu. Mia akhirnya menemukan tempat persembunyian para perampok. Dengan bantuan polisi, mereka berhasil menangkap para penjahat itu. Namun, malam setelah penangkapan, Mia kembali diganggu oleh bayangan Dika. Kali ini, Dika tampak lebih gelap, lebih terluka, dan lebih terikat oleh kegelapan. "Aku terjebak, Mia," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, "tidak ada yang bisa melepaskanku sekarang." Di malam terakhir, Mia kembali ke rumah mereka, berharap bisa berbicara dengan Dika untuk terakhir kalinya. Dia duduk di ruang tamu, menunggu. Dan tiba-tiba, angin dingin berhembus, dan bayangan Dika muncul di depannya, lebih jelas dari sebelumnya, tetapi dengan mata yang tampak hampa. "Maafkan aku, Mia," katanya, "aku tidak bisa pergi."
Mia menangis dan memohon agar Dika kembali padanya, tetapi bayangan Dika mulai memudar perlahan. "Aku akan selalu mencintaimu," bisik Dika sebelum menghilang untuk selamanya. Mia jatuh berlutut, hatinya hancur. Dia tahu bahwa Dika tidak akan pernah benar-benar pergi, bahwa cintanya akan selalu terperangkap dalam bayangan malam itu, selamanya terpisah antara dunia ini dan dunia yang lain. Mia meninggalkan rumah itu keesokan harinya, tahu bahwa cintanya dengan Dika telah berakhir dengan tragis, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Mereka terikat dalam kegelapan, dalam cinta yang terlarang, di luar batas kehidupan dan kematian.